Halo teman-teman insinyur, nama saya Alicia Purnama, mahasiswa program Profesi Insinyur di Universitas Indonesia. Saya akan memberikan presentasi mengenai the role of safeguard and hazard identification analysis yang akan diimplementasikan dalam topik Women Working in Projects. Mengapa saya memilih topik ini? Berbeda dengan beberapa dekade lalu, saat ini sudah banyak wanita yang mengetahui potensi dalam dirinya dan memutuskan untuk bekerja. Tidak hanya di kantor, namun juga di proyek yang berlokasi di site. Sayangnya, tidak jarang wanita karir ini mendapatkan perlakuan diskriminatif. Padahal, pria dan wanita yang sama-sama bekerja memiliki kebutuhan alami yang berbeda. Wanita dapat mengalami kehamilan dan menstruasi. Bahkan, saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Lalu, apa masalahnya? Salah satu anugerah yang akan dialami wanita adalah kehamilan. Sayangnya, tidak jarang perusahaan melihat hal ini sebagai beban karena mereka harus mendapatkan perlakuan khusus. Padahal, perbedaan kebutuhan inilah yang seharusnya didukung oleh perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memastikan bahwa setiap manusia, baik pria dan wanita, memiliki kesempatan bekerja yang sama. Salah satu hal yang ditakuti adalah diputus hubungan kerja karena hamil. Disinilah role of safeguard dapat diimplementasikan untuk menerka worst case scenario. Dalam role of safeguard diawali dengan adanya hazard, yaitu layoff yang terkontrol dalam keadaan normal jika seorang wanita bekerja dengan baik dan mengikuti aturan. Penyebab adalah pernikahan di mana dapat terjadi celah untuk hazard keluar dan menyebabkan deviasi menjadi abnormal condition, yaitu kehamilan. Loss event yang dapat terjadi adalah dikeluarkan oleh perusahaan karena hamil. Namun dengan adanya preventive action di mana seorang pekerja wanita dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, seharusnya ia tetap dapat melakukan pekerjaannya atau mungkin dipindah di departemen yang tidak bekerja di site. Jika loss event sudah terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah mitigative action, yaitu barrier yang dilakukan agar tidak terjadi event yang tidak termitigasi atau worst case. Dalam case ini, kehilangan pendapatan. Dari sini kita dapat melihat kemungkinan terburuk dan mengantisipasinya. Hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah mengidentifikasi hazard dan kemungkinan penyebab serta konsekuensinya. Dalam case ini, saya memilih bow tie method karena metode ini sangat cocok untuk memperlihatkan kemungkinan penyebab serta preventive action sebagai barrier sampai akhirnya barrier tersebut dapat gagal menyebabkan top event terjadi. Dan konsekuensi serta mitigative action sebagai barrier dari top event sampai akhirnya barrier tersebut tertembus menjadi konsekuensi atau worst case yang dapat terjadi. Hazard dari case ini adalah layoff, dan top event atau loss event yang dapat terjadi adalah dikeluarkan dari pekerjaan. Dari top event hazard yang telah diidentifikasi, kita pun dapat mengidentifikasi beberapa penyebab dan konsekuensi. Salah satu penyebab di sini adalah terjadinya kehamilan. Preventive action yang dapat dilakukan sebelum akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan adalah bekerja di departemen lain atau perusahaan wajib mengikuti undang-undang yang melindungi pekerja wanita dari penghentian kontrak kerja. Jika tidak ada departemen yang tersedia, lalu perusahaan tidak mengikuti UU Ketenagakerjaan, maka top event dapat terjadi. Penyebab lainnya juga bisa karena isu kesehatan yang tidak memungkinkan seorang pekerja wanita bekerja di site. Preventive action yang dapat dilakukan adalah melakukan medical check-up untuk memastikan kesehatan tidak menurun, lalu mulai rajin olahraga agar kesehatan tetap terjaga. Jika kesehatan memburuk, maka top event dapat terjadi. Konsekuensi sendiri merupakan dampak dari top event yang terjadi, di mana bisa saja tidak hanya satu dampak, namun beberapa dampak yang berbeda. Barrier sebelum akhirnya top event tersebut memberikan dampak disebut dengan mitigative action. Salah satu contohnya adalah dikeluarkan dari pekerjaan akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Untuk memitigasi dampak tersebut, maka diusahakanlah beberapa barrier, yaitu meminta hak yang seharusnya merupakan kewajiban perusahaan, atau barrier selanjutnya mencari pekerjaan baru agar dapat kehilangan pendapatan tidak terjadi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah the role of safeguard dapat membantu memperkirakan worst case scenario dalam aspek kehidupan sehari-hari, dan bow tie method untuk hazard identification analysis dapat menganalisa lebih dalam beberapa penyebab dan dampak dari suatu loss event beserta dengan barrier preventif dan mitigatif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.